Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini saya akan menyajikan tema bagaimana menentukan persyaratan untuk penyedia barang dan jasa. Oke, adapun ketentuannya yang pertama, penyedia barang harus memiliki surat izin usaha yang masih berlaku. Seperti SIUP ya, atau surat izin usaha perdagangan, TDP atau tanda daftar perusahaan, NPWP, akta notaris pendirian perusahaan, dan pengalaman-pengalaman ketika menjadi supplier ya. Dan tentunya ketika memang ada hal yang dibutuhkan atau hal yang memang perlu dikhususkan, silakan Bapak dan Ibu tentukan ya demi kelancaran pengadaan barang dan jasa. Nah, harus ada surat izin yang sesuai untuk penyedia jasa seperti izin pelaksanaan pengeboran, penyelidikan geolistrik, ya, dan instalasi listrik. Ya. Terus ketentuan yang kedua, penyedia barang atau jasa khususnya di pipanisasi, ya misalkan ada PVC, ada GIP ya, atau yang kita kenal secara umum itu pipa besi ya kalau GIP itu, terus pipa HDPE, Bapak dan Ibu tentunya tahu barangkali kalau pernah melihat gulungan itu pipa yang roll ada warna hitam ya, terus kadang juga ada warna biru. Nah, itu harus sesuai dengan SNI, baik pipa maupun aksesorisnya, dengan membuat surat pernyataan jaminan kualitas. Nah, formnya itu menggunakan PT 5/12. Bapak dan Ibu bisa mendownload langsung di Juknis program Pamsimas atau meminta kepada pendampingnya masing-masing. Ya, tentunya harus sesuai dengan SNI yang ditandatangani dan dibubuhi ya dengan materai yang cukup oleh penanggung jawab atau direktur dari toko atau penyedia barang jasa tersebut. Nah, ketentuan yang nomor 3, kontrak pengeboran sumur dalam dapat dilakukan dengan jaminan tertulis dari instansi terkait ya di kabupaten masing-masing. Nah, ini ada formnya juga, Bapak dan Ibu sama dengan yang tadi bisa meminta kepada pendampingnya masing-masing. Ya, tentunya ada di situ penyusunan surat perjanjian kerjasama (SPK) ya sebelum melakukan kegiatan-kegiatan pengeboran seperti itu. Terus untuk ketentuan yang keempat, pekerjaan atau kegiatan Pamsimas yang di pihak ketigakan adalah pekerjaan atau kegiatan pengadaan barang dan jasa yang memerlukan keahlian khusus dan atau peralatan khusus yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Bapak dan Ibu atau masyarakat. Nah, pekerjaan atau kegiatan yang dimaksud antara lain pengadaan bahan atau alat seperti pipa air minum, ya, baik itu PVC, pipa besi atau GIP, dan HDPE, beserta aksesorisnya, pipa atau yang mempunyai tekanan kerja yang setara. Ya, itu biasanya kalau di program Pamsimas itu pakai S12 tekanannya. Nah, misalkan juga ada pompa air. Pompa air ini macam-macam, Pak. Ada 2 ya, ada sentrifugal, ada submersible. Ya, terus panel listrik, filter air, dan bahan atau alat-alat sosialisasi, promosi, advokasi, dan pelatihan di masyarakat yang spesifik seperti percetakan leaflet, poster, booklet, dan yang sejenis lainnya. Ya, itu bisa ya. Dan pengadaan jasa, misalkan penyediaan geolistrik, Pak, pengeboran sumur dalam, pengerjaan bangunan pengolahan air, pengerjaan bangunan menara air, terus instalasi pompa dan panel listrik, dan pengerjaan sejenis lainnya. Nah, ketentuan yang kelima, peserta pengadaan yang dinyatakan
ditetapkan sebagai pemenang wajib menerima keputusan tersebut. Apabila pemenang mundur atau tidak bersedia menerima keputusan tersebut tanpa ada alasan yang jelas, maka supplier bersangkutan mendapatkan sanksi untuk dimasukkan daftar hitam atau backlist selama 1 tahun untuk tidak diikutsertakan atau diundang dalam setiap pengadaan yang dilakukan oleh program PAMSIMAS. Ketentuan yang keenam, apabila peserta pengadaan lainnya yang akan diundang pada proses pengadaan ulang hanya ada 2 di lokasi Bapak dan Ibu, maka dapat mengundang 1 peserta dari daerah lain yang berdekatan yang diketahui mempunyai kemampuan sebagai penyedia barang atau jasa untuk pekerjaan yang Bapak inginkan, ya. Terus untuk ketentuan yang ketujuh, apabila dari proses pengadaan ulang ini masih juga tidak diperoleh penawaran dengan harga di bawah RAB, maka dilakukan proses pengadaan ulang dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 penyedia barang dan jasa, dengan memungkinkan untuk dilakukan negosiasi baik teknis maupun harganya, Pak, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Oke, ketentuan yang ke-8, masyarakat setempat dapat bertindak sebagai pihak ketiga atau penyedia barang atau jasa untuk mengadakan barang dan jasa tentunya. Yang jelas memenuhi prinsip efisiensi dan kualifikasi yang ditentukan oleh program PAMSIMAS. Nah, apabila tidak memenuhi prinsip tersebut, pekerjaan diserahkan kepada penyedia barang dan jasa. Singkat barangkali di video ini ya, sebagai kata penutup, seperti biasa saya akan menyajikan video berikutnya ya dengan tema cara melakukan pemaketan barang dan jasa. Tentunya saya berharap Bapak dan Ibu terus melihat, menonton, mempelajari video-video yang saya sajikan, dan saya berharap sekali Bapak dan Ibu like ya atau mensubscribe dan sebarkan kalau memang dirasa video ini bermanfaat buat kita semua. Ya, video ini menjadi video pembelajaran buat bekal kita yang nanti akan melakukan pelaksanaan program PAMSMIMAS. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ada kata-kata atau sesuatu yang kurang pantas, saya mohon dimaafkan. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.